Selamat datang di mata kuliah karakter building pada pertemuan 3. Salam hormat kami kelompok 3 kepada Ibu Kamelia, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah karakter building. Semoga beliau selalu dalam lindungannya dan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. What can I chance to trust myself more? What can I chance to live myself more? What do I need to learn to become better for me? I'm useless. I'm insecure. I'm nothing. We all have a bitch we need to chance, but the biggest mistake we can make is to chance or work on it just to get someone in our life. When we chance for others, it's not the same as changing for ourselves. When we chance for ourselves, it's sustainable and progressive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Andrini sebagai presenter dan perkenalkan juga ke 4 teman saya. Oke, pada kesempatan ini saya dan juga teman-teman saya akan mempresentasikan yaitu tentang mengembangkan diri. Saat ini mungkin kita lupa betapa pentingnya pengembangan diri itu bagi diri kita sendiri, di mana pengembangan diri membantu memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Di saat usia muda kita saat ini, mungkin waktu yang sangat tepat. Karena di usia inilah kita harus fokus dalam menentukan karakter seperti apa yang akan kita gunakan di masa depan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang memimpin presentasi ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kasih Anjeli sebagai moderator pada kesempatan kita kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya beserta tugasnya. Yang pertama ada Angelia Putri Andini sebagai finding source, yang artinya dia mencari sumber-sumber yang terkait dengan penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Adapun Alifa Alivia sebagai slide kreatif, yaitu petugas membuat slide pada presentasi kita kali ini dan juga pembuatan PowerPoint. Dan yang terakhir ada Indah Permatasari yang bertugas sebagai admin finishing. Tugasnya ialah untuk mengecek hasil video, hasil PowerPoint, dan juga hasil link sumber yang telah kita buat. Dan setelah mengecek, Indah akan menguploadnya untuk tahap akhir. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang mengembangkan diri. Yang pertama yaitu arti dan tujuan mengembangkan diri. Arti mengembangkan diri adalah suatu usaha dan terus-menerus tanpa henti yang dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk untuk membuat daya potensi diri jasmani rohani dapat terwujud secara baik dan optimal, yang menghantar seseorang pada taraf kedewasaan sesungguhnya. Usaha besar ini merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai manusia yang diberi akal budi. Lanjut yang tujuannya yang ingin dicapai dengan usaha pengembangan diri ini adalah realisasi optimal ke arah yang baik dari daya potensi yang dimiliki diri sendiri atau jasmani rohani, yang menghantar seseorang pada tingkat matang dewasa, yang membuat dia sanggup membangun relasi yang semakin baik dengan dirinya, dunia, sesama, dan juga Tuhan. Lanjut yang nomor 2 yaitu cara mengembangkan diri. Cara mengembangkan diri yaitu yang pertama mengenal dan menerima diri sendiri. Yang kedua memiliki kemauan untuk mengembangkan diri atau memiliki niat untuk mengembangkan diri. Yang ketiga memanfaatkan kemungkinan yang terbuka.
yaitu memanfaatkan waktu, peluang, juga kesempatan yang sering disia-siakan begitu saja oleh kita. Yang keempat, belajar dari kesalahan. Lanjut ke hal penting yang perlu dikembangkan sebagai bentuk konkret pengembangan diri sendiri adalah yang pertama, mental yang sehat. Yang kedua, integritas diri. Integritas diri ini yang memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Bukan hanya sebuah ucapan, tetapi juga sebuah tindakan. Yang ketiga, mandiri, kreatif, dan inovatif. Dan yang keempat, motivasi diri. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada hal-hal penting yang perlu dikembangkan. Yang pertama ada mental yang sehat, karena mental yang sehat membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fokus yang baik. Kesehatan mental yang baik membuat seseorang berpikir secara baik. Ini mengakibatkan fokus dan perhatian mereka terarah. Yang kedua ada integritas diri. Integritas menjadikan seseorang lebih bijaksana dalam memaknai segala pengalaman hidupnya. Yang ketiga ada mandiri, kreatif, dan inovatif. Dengan berpikir kreatif, orang dapat mengembangkan skill dan pengetahuan untuk mengembangkan usahanya dan menemukan hal-hal dan inovasi baru dalam hidupnya. Terakhir ada motivasi diri. Motivasi diri sangat penting sebab mendorong semangat belajar, dan sebaliknya, kurang adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar. Dan motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang bisa mengubah apa yang menjadi keterbatasan dalam dirinya. Sebagai gambaran, Stoltz memakai terminologi para pendaki gunung menjadi 3 bagian. Yang pertama ada quitter. Para quitter adalah mereka yang sekadar bertahan hidup. Mereka mudah putus asa dan menyerah di tengah jalan. Ciri-cirinya mudah menyalahkan orang lain serta membenci orang-orang yang lebih maju dan berkembang. Yang kedua ada campers. Mereka berani melakukan pekerjaan yang beresiko, tetapi resiko yang aman dan terukur. Cepat puas dan berhenti di tengah jalan. Ciri-cirinya lebih menyukai hal-hal yang tidak beresiko tinggi. Biasa menggunakan kata-kata ini cukup bagus, kita hanya perlu sampai di sini. Yang ketiga ada climbers, berani menghadapi resiko dan menuntaskan pekerjaannya. Ciri-cirinya selalu memikirkan peluang-peluang dan peluang, selalu siap menghadapi tantangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang habit 1 dan habit 2. Yang pertama adalah habit 1. Habit 1 yaitu be proaktif atau bersikap proaktif. Apa itu bersikap proaktif? Bersikap proaktif adalah bertanggung jawab atas perilaku diri sendiri di masa lalu, masa sekarang, maupun masa mendatang, dan membuat pilihan berdasarkan prinsip daripada suasana hati atau keadaan. Cara menjadi proaktif yaitu dengan mengambil inisiatif, bertindak jangan sampai disuruh bertindak, menjadi bagian dari solusi bukan masalah, dan tidak berkata tidak bisa, harus, dan seandainya, tetapi berkata dengan saya memilih, saya lebih suka, dan saya mau. Lalu di sini ada ciri proaktif. Ciri proaktif yang pertama ada perbuatan terkendali, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga fokus pada circle influence atau lingkaran penuh, yang keempat ada kerja tuntas, dan yang kelima tidak defensif. Selanjutnya habit 2 yaitu begin with the end in mind. Individu maupun tim membentuk masa depannya dengan terlebih dahulu menciptakan visi dan tujuan secara mental. Secara mental mengidentifikasikan prinsip, nilai, hubungan, dan tujuan yang paling penting bagi diri sendiri dan membuat komitmen terhadap diri sendiri untuk melakukannya. Suatu pernyataan misi adalah keputusan utama karena melandasi keputusan lainnya. Lalu hasil yang didapat yaitu yang pertama punya arahan hidup, merencanakan setiap keadaan, memelihara fokus jangka panjang, dan yang terakhir memberi arah pada kelompok kerja. Habit 3.
Put first thing first atau dahulukan yang utama. Dikenal sebagai Principles of Personal Management atau prinsip-prinsip manajemen diri pribadi. Di bawah ini ada kuadran waktu perbandingan. Di sini kita memilih mana yang penting dan tidak penting, dan mana yang mendesak dan tidak mendesak. Yang pertama ini ada urusan kuadran 1. Itu termasuk ke dalam kategori krisis. Tidak dapat, urusan itu penting, tidak dapat ditinggalkan, dan sudah tidak banyak waktu lagi untuk mengerjakannya. Contohnya itu seperti masalah mendesak dan proyek waktu yang penyelesaiannya sudah dekat. Lalu di urusan kedua adalah urusan-urusan penting, oleh sebab itu tidak dapat dihindari, harus dikerjakan, akan tetapi penanganannya dengan baik karena waktu yang tersedia masih leluasa. Contohnya itu seperti membina hubungan, melakukan persiapan, dan mencegah krisis. Urusan yang berada di kuadran 3 adalah urusan mendesak tetapi tidak penting. Contohnya itu seperti rapat-rapat, hal-hal mendesak, dan kegiatan reguler. Urusan yang berada di kuadran 4 adalah urusan yang tidak mendesak dan tidak penting, termasuk ke dalam kategori mengulur waktu. Contohnya itu seperti surat dan telepon yang tidak relevan, atau menonton TV. Hal-hal yang didapatkan dari kebiasaan ini adalah yang pertama, fokus pada hal isu prioritas. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, menghindari krisis. Yang keempat, mendelegasikan tugas. Dan yang terakhir itu mengkoordinasikan usaha pelaksanaan tugas. Habit 4, think win to win atau berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang adalah cara berpikir yang berusaha mencapai keuntungan bersama dan didapatkan pada sikap saling menghormati dalam semua interaksi. Di sini ada 6 sikap dasar interaksi manusia. Yang pertama itu ada win to win, mencari kesepakatan yang saling menguntungkan dan memuaskan, bukan caraku atau caramu, tapi cara yang terbaik. Yang kedua ada win to lose, menjadi pemenang atau bintang cenderung otoriter, menunjukkan kesukaan. Sikap ini yang paling. Yang ketiga ini ada lose to win, menjadi anak manis, ya, tetapi tidak melaksanakan atau makan hati. Dan yang keempat ini ada lose to lose, egois, konflik, cerai, sikap dari orang dependen atau pendiam. Yang kelima ini ada win, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, yang penting menang. Dan yang terakhir ini ada no deal, sepakat untuk tidak sepakat atau tidak ada harapan apapun. Mari kita lanjut pada habit 5, yaitu seek first to understand then to be understood. Di sana tersedia mode proses komunikasi dan terdapat 4 jenis komunikasi, yaitu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Adapun 5 level mendengarkan, yaitu acuh tak acuh, pura-pura, selektif, attentive atau yang disebut dengan penuh perhatian, penuh attention, dan yang terakhir adalah empatik. Dan di sini terdapat tahapan empathic listening, yaitu menunjukkan isi pesan, mengungkapkan kembali isi pesan, merefleksikan perasaan, dan yang terakhir kombinasi mengungkapkan kembali isi pesan dan merefleksikan perasaan. Masuk ke dalam habit 6, yaitu sinergi. Pengertian dari arti kata sinergi sendiri ialah membangun dan memastikan sesuatu yang produktif untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Adapun intisari sinergi ialah menghargai perbedaan. Maksudnya menghargai perbedaan adalah tidak egois, tidak mau menang sendiri, dan juga bertoleransi. Menghormati perbedaan ialah itu tadi, tidak defensif dan juga tidak mempolitisir. Dan yang ketiga, membangun kekuatan.
tidak menghakimi dan juga tidak mendikte. Artinya ialah tidak semena-mena. Dan yang terakhir adalah mengimbangi kelemahan, yaitu lebih memberi dan lebih mempercayai. Maksudnya mengimbangi kelemahan, lebih mempercayai itu ialah membalancekan diri, yaitu tidak berat sebelah dan juga lebih fleksibel. Dan yang terakhir adalah habit 7, ialah sharpen the saw, yang artinya di sini ada 4 bidang yang perlu diasah atau yang difokuskan dalam habit 7 ini, ialah physical, social, or emotional, mental, and spiritual, yang artinya adalah selain kita berlatih fisik apa aja, exercise, practice, or anything yang berhubungan dengan fisik. Dan yang kedua adalah social or emosional, nanti kita juga harus membangun emosional yang baik, harus mengatur emosional agar tidak cepat menyerah, cepat give up, cepat insecure or anything. Yang ketiga adalah mental yang sehat akan membangun jiwa yang penuh semangat, jiwa yang positif, dan pastinya akan sangat berguna bagi kita yang sedang mau berkembang, mau berproses untuk melakukan sesuatu. Karena mental adalah salah satu sumber yang dimana menguatkan kita. Kalau kitanya bisa positif, pasti kesananya kita akan lebih maju. Dan yang terakhir adalah spiritual. Walaupun fisikal udah bagus, emosional udah bagus, mental sudah bagus, harus diimbangi dengan adalah berdoa dan selalu bersyukur. Karena apapun kelebihan dan kekurangan kita, apapun bakat kita, apapun yang kita nggak bisa, atau apapun yang kita bisa, itu tidak terlepas dari adanya hikmat yang diberikan Tuhan. Jadi keempat ini harus kita kuasai, harus kita fokuskan. Jangan hanya latihan-latihan, tapi mental dan emosional kita berantakan, dan jangan cuma melatih emosional, melatih mental, tapi spiritual kita sangat kurang. Jadi empat itu harus balance semua. Memasak ya, karena sebagian orang atau perempuan itu mempunyai bakat memasak, tapi tidak semua orang atau perempuan itu mempunyai kreativitas. Bakat yang ingin saya kembangkan adalah menari. Karena ketika menari, saya bisa menyampaikan emosi saya melalui gerakan secara positif. Bermusik dan berbahasa Inggris atau Mandarin. I feel enjoying music. I feel comfortable when I sing English or Mandarin. I want to be better in the field. Saya ingin menjadi versi yang terbaik dari versi yang sudah ada. Saya ingin mengeksplor diri saya sampai mana kemampuan saya bisa menguasai bidang-bidang tersebut. Bakat yang saya ingin kembangi adalah yaitu menjadi penulis quotes. Tujuan saya menjadi penulis quotes yaitu adalah untuk menginspirasi banyak orang melalui kutipan yang saya buat. Menyanyi, karena menyanyi adalah kegiatan yang menyenangkan, dan orang pertama yang mendapatkan manfaat ya kita sendiri. Pasti pernah merasa tidak percaya diri, takut jika kutipan yang saya buat itu merasa tidak nyambung, jelek atau tidak jelas. Saya pernah merasa insecure ketika saya melihat seseorang yang bisa menari dengan lebih baik daripada saya dan melakukan tariannya lebih indah daripada saya. Yang namanya insecure atau gagal mungkin pernah, bukan mungkin tapi memang pernah. Apalagi dalam dunia musik, aku terbilang sudah lama dalam dunia tersebut, tapi menurutku skill aku tetap gitu-gitu aja. Aku merasa aku kecewa, bahkan aku gagal dalam bermusik. Pasti pernah ya, dulu pertama kali belajar bikin kue itu selalu bantet gitu atau enggak gosong ya. Dan juga untuk pertama kali memasak masakan sehari-hari juga kadang susah ngebedain antara kayak lengkuas, jahe, apalagi ya, laja dan yang lainnya juga gitu. Pastinya sering,
ketika mendengar suara orang lain yang jauh lebih bagus dari saya. Yang membuat saya bangkit dari keadaan tersebut adalah impian dan tujuan hidup saya. Karena jika saya tidak bisa menjadi mereka seorang penari, saya akan menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Percaya diri dan meyakinkan diri saya bahwa saya mampu untuk menulis kutipan yang bagus, karena setiap manusia pasti memiliki kelebihan yang ada di dalam dirinya masing-masing. Ada kutipan yang sangat memotivasi saya, yaitu jangan mengubah dirimu menjadi orang lain, karena masing-masing berbeda dan unik dengan caranya sendiri. Kata-kata itu membuat saya lebih percaya diri lagi. Kayak ayo dong bikin kue ini, bikin kue itu gitu. Jadi kayak ke aku tuh dipercaya gitu untuk bikin kue lagi gitu loh. Ya walaupun masih suka ada yang komentarnya itu bikin kue tuh harus gini, harus gitu kan. Tapi ya aku bawa santai aja gitu kan. Toh aku belajar juga otodidak gitu kan, ngeliatin orang yang bikin kue atau lihat di internet gitu kan. Jadi ya proses bisa bikin kue enak pun ya butuh waktu gitu sih. Yang terpenting adalah terus belajar dan terus berlatih. Kalau yang namanya bersyukur itu penting banget sih, itu nomor 1. Tapi yang nggak boleh kelewatan juga, kalian harus tetap berlatih dan terus belajar. Karena yang membuat aku bangkit ketika aku terpuruk, ketika aku merasa insecure atau gagal adalah aku mencoba belajar dari semua kesalahan dan terus berlatih. Karena bersyukur tanpa action itu akan percuma. Jadi semuanya itu harus balance agar tujuan dan bakat kita bisa berkembang menjadi lebih baik. So, what did you start to learn about yourself? Everything. You see all the beautiful things about yourself, and you see all the ugly things about yourself. And the way to survive right of the bad is to learn to accept you for who you are. And if you don't accept yourself for who you are, you'll never make it in the monastery. You are good enough.